referensi kalau bikin konten, terus gimana sih untuk pada saat bikin konten itu apakah informasi yang didapat itu ditelan mentah-mentah, tanda kutip ya, ditelan mentah-mentah, atau harus difilter dulu sebelum nanti ibaratnya oh pas nih upload deh di konten gitu. Nah, untuk jawab yang pertama seputar referensi, buka dapur nih. Jadi saya sharing, sepertinya udah terlihat ya, harusnya udah terlihat. Nah, kalau saya biasanya untuk referensi konten sebenarnya banyak banget. Yang pertama tentu aja dari, ini agak melenceng sedikit dari videografi ya. Kalau ini pertama tentu aja Bang Ogut, muda cuma sekali Instagramnya. Ini kebetulan mentor saya juga pada saat bikin konten. Jadi dia konten-kontennya juga menarik, terus juga ngebahas tentang bagaimana sih cara bikin konten yang menarik gitu. Memang nih fitnya memang foto, tapi kalau di Reels itu banyak sekali bahasannya dari tampilannya, terus juga gaya pembahasannya dan lain-lain. Itu saya juga suka. Dan kebetulan memang dimentori langsung pada saat mulai ngonten kemarin, itu asik banget. Jadi tujuannya kalau si Ogut ini dia tipsnya adalah gimana caranya kita bikin audiens ini nyaman. Nah, seperti tadi, bikin kontennya dengan bahasa yang sederhana, terus juga nggak perlu yang berbelit-belit, terus sesuaiin dengan target audiensnya. Nah, ini banyak banget teman-teman. Kalau misalnya mau dikepoin, boleh banget. Ini banyak sekali referensi atau ide kontennya bisa teman-teman coba. Terus kalau yang sesama videografi, kalau sesama videografi jujur banyak banget sebenarnya. Jadi sesama teman-teman kreator, kebetulan ya, kalau di videografi bersyukurnya saya di lingkup teman-teman itu pada suportif gitu. Jadi sesama kreator saling mendukung, saling ngasih ide juga, saling kontak-kontak juga. Jadi ya bukan hanya berdiri sendiri kayak ngerasa oh ini yang paling bagus nih yang super power, enggak gitu. Jadi saya juga berusaha untuk tetap berkolaborasi dengan orang, tetap berkoneksi, bagi-bagi ilmu juga gitu. Dan juga mendapatkan ilmu baru. Misalnya kayak kalau di luar negeri saya biasanya referensinya ini. Ini kebetulan dari Singapura, namanya Yikit. Nah, ini juga bagus banget dari handphone. Dia bikin konten-konten dari handphone yang simpel-simpel aja sebenarnya. Nah, jadi ini Yikit juga bagus banget konten-kontennya dari handphone, terus juga tips-tips lain yang, wah, kayaknya nggak kepikiran nih, tapi kok bisa gitu. Ini juga bagus banget kalau misalnya mau di. Terus banyak banget sih sebenarnya. Satu lagi deh, satu lagi um, mentor saya juga kebetulan. Yuda Alphaworks. Ini tentang video juga. Jadi ngebahas tentang skill video editing dan juga gimana caranya bisa uh, menghasilkan juga dari skill video editing. Nah, ini editan-editannya. Seperti biasa lah kalau video editor atau videographer, biasanya editan-editannya pasti udah proper banget. Nah, ini saya juga suka dari visualnya, terus juga editannya, dan lain-lain. Ini saya coba putar suaranya ya. Dia pelajarin semua materi visual tanpa punya laptop yang proper bahkan kamera. Ya gue mau udah nekat aja karena gue nggak mau nih cita-cita gue buat ngasih rincuan dari videografi itu terhalang dan berakhir karena gue nggak punya alat. Andi ini dulu tukang parkir dan sempat jadi OP warnet di sekitar rumahnya. Dan Andi berawal dari yang kayak gini, sekarang jadi kayak gini. Nah, misalnya seperti ini. Jadi editan-editannya juga bagus, terus juga kebetulan nge-mentori juga saya gitu. Jadi masih semangat, motivasi. Jadi bisa bikin konten-konten yang berkualitas juga. Meskipun memang dari handphone. Sebenarnya banyak banget teman-teman bisa kepoin aja. Jadi paling gampangnya adalah pakai hashtag aja videografi. Atau ketik aja videographer misalnya. Nah, ini akan banyak banget muncul akun-akun yang sejenis gitu. Jadi teman-teman bisa cari ide-ide konten atau mau cari referensinya juga bisa. Oke. Nah, terus yang kedua, gimana sih menanggapi sebuah konten? Misalnya kalau dari konten, kalau saya misalnya nih kayak apa ya, konten yang mana misalnya ya. eh, Oke, misalnya ini.
tripod bukan sembarang tripod. Ini kebetulan endorsement. Nah, jadi misalnya kan kalau kita lihat isu di luar, oh tripod tripod merek A bagus, tripod merek B bagus. Nah, kebetulan saya ajak kerjasama misalnya dengan merek C misalnya. Nah, pada saat bikin kontennya, tentu saya harus ngasih informasi yang jelas, informasi yang real, bukan dibuat-buat. Nah, makanya kenapa kalau misalnya konten endorsement atau kerjasama, saya pasti bisa menggunakan produknya dulu, kasih experience dulu diri sendiri gitu. Jadi biar ngasih kepercayaan ke orang bahwa oh ini bagus, oh ini rekomendasi buat orang, itu juga bisa. Terus kalau misalnya kayak konten-konten di luar nih, isu-isu yang lagi berkembang di luar, tentu aja sharing sebelum sharing. Jadi sebagai kreator atau sebagai masyarakat, tentu kan kita nggak mau dicap negatif sama orang ya. Jadi kita nggak mau dicap sebagai penyebar hoax atau kayak oh ini nih tukang adu domba, nggak mau kan. Nah jadi lebih baik kita saring dulu, kita telaah informasinya, apakah ini real, apakah ini terindikasi fake atau apa, kita harus telaah dulu supaya nanti pada saat penyampaiannya kalau dirasa emang ini emang udah fix nih, udah dari orang yang bersangkutan atau dari sumber yang terpercaya, kalau sudah fix baru berani share. Jadi biar nggak memunculkan miskonsepsi atau ambigu gitu kayak dua arti nih gitu. Kadang itu juga yang kadang memunculkan perpecahan atau misalnya kayak hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi balik lagi nih Undang-Undang ITE kan ketat banget ya. Nah, untuk menghindari biar nggak terjadi masalah di kemudian hari seperti itu. Saling sebelum sharing dulu. Nah, tadi udah referensi konten, terus juga gimana sih untuk pembuatan konten? Apakah langsung ceplos-ceplos apa disaring dulu? Jawabannya disaring dulu sebelum di-share.